Oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum pada wanita. Nah, yang pertama ada oogonium. Oogonium ini akan menghasilkan oosit primer dengan cara mitosis. Oosit primer ini dan oogonium ini bersifat diploid. Nah, oosit primer akan membelah lagi menjadi oosit sekunder dan badan polar primer dengan cara meiosis yang pertama. Nah, tadi kan menghasilkan badan polar primer pertama. Nah, badan polar ini dia akan membelah lagi menjadi badan polar dengan cara meiosis yang kedua. Nah, tadi kan menghasilkan oosit sekunder juga. Nah, oosit sekunder ini juga akan membelah lagi menjadi oosit sekunder dan badan polar 1. Nah, oosit sekunder ini dia akan membelah lagi menjadi ovum. Dari sebuah sel induk oogonium ini pada peristiwa oogenesis akan dihasilkan satu buah ovum yang fungsional. Jika oosit sekunder ini dia menjadi ovum, maka akan menjadikan ovum atau menghasilkan ovum. Nah, sedangkan jika oosit sekunder ini akan menghasilkan badan polar, maka dia tidak akan menghasilkan ovum karena dia sudah tidak dibuahi lagi. Yang selanjutnya ada sperma, di mana sperma dibagi menjadi 3, yaitu ekor, bagian tengah, dan bagian kepala. Yang pertama, kita akan menjelaskan bagian kepala. Bagian kepala dibagi menjadi 2 bagian, yaitu akrosom dan nukleus, di mana akrosom ini yaitu untuk memungkinkan sperma menembus sel telur. Itu ada di bagian ujung. Nah, yang kedua ada nukleus, di mana nukleus ini yaitu menyimpan genetik berupa DNA dan protein. Yang selanjutnya ada bagian tengah. Bagian tengah ini dibagi menjadi 2 bagian juga, mitokondria atau bentuk spiral dan bagian leher, di mana bagian leher ini adalah penghubung kedua ujung sperma, dan mitokondria atau bentuk spiral ini yaitu pembangkit tenaga sel. Yang terakhir ada ekor, di mana ekor ini disebut membran plasma, di mana penyeleksi molekul yang boleh masuk ke dalam sel. Yang selanjutnya ada spermatogonium, di mana spermatogonium ini terjadi pada testis. Nah, spermatogonium ini mempunyai 23 akrosom. Nah, spermatogonium ini akan membelah menjadi spermatosit primer dengan cara mitosis. Nah, spermatosit primer ini akan membelah lagi menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama dengan cara meiosis yang pertama. Nah, spermatosit sekunder ini akan membelah lagi menjadi spermatid yang berukuran sama juga dengan cara meiosis yang kedua. Selanjutnya, spermatid ini akan melanjutkan diferensi dan akan menghasilkan struktur ovum ini yaitu spermatozoa yang menghasilkan tadi spermatozoa. Ada follicle calyx, corona radiata, sitoplasma, zona pellucida, dan perivetiline space, di mana struktur ovum ini yaitu kita akan menjelaskan yang pertama nukleus, di mana nukleus calyx ini adalah inti sel. Nukleus sering disebut zona pellucida, fungsi utamanya yaitu untuk mengatur membran aktivitas sel. Kita akan menjelaskan yang pertama nukleus. Selanjutnya ada follicle calyx. Follicle calyx ini adalah sel follicle. Nukleus sering disebut untuk mendukung fungsi utamanya yaitu untuk mengatur semua aktivitas proses ovulasi dan produksi hormon reproduksi. Selanjutnya ada follicle calyx. Corona radiata ini adalah sel follicle. Ini adalah lapisan sel yang mengelilingi sel telur atau oosit. Fungsi dari follicle calyx ini yaitu proses ovulasi dan produksi hormon reproduksi. Yang selanjutnya ada corona radiata yang mengisi ruang antara membran sel dan sel yang mengelilingi sel telur atau oosit. Tepat di luar zona pellucida ini adalah lapisan pelindung yang mengelilingi sel telur. Sitoplasma ini adalah yang selanjutnya ada yang mengisi ruang antara membran sel dan inti sel. Di mana yang selanjutnya ada zona pellucida sebagai jalur bagi sperma adalah lapisan pelindung yang mengelilingi sel telur. Dan struktur penting yang selanjutnya ada perivetiline. Yang terakhir ada ruang perivetiline, di mana
yaitu fungsinya sebagai jalur bagi sperma untuk berenang menuju membran utamanya yaitu sebagai mengontrol lalu lintas zat masuk dan keluar sel. Produksi. Yang terakhir ada plasma membran atau membran plasma, di mana sel paling tipis yang membungkus seluruh sel. Fungsi utamanya yaitu sebagai mengontrol lalu lintas zat masuk dan keluar sel.